Saya ketahui ya, kan dia dilaporkan pidana oleh suaminya, kalau nggak salah pasal 279, salah ya. Memang ada peraturan secara hukum ya yang mengatakan pasal 279 itu jika dia melakukan perkawinan padahal dia sudah tahu padahal dia dalam keadaan kawin, itu memang dikenakan hukuman 5 tahun. Jika dia menyembunyikan dari pasangan barunya, maka menjadi 7 tahun. Ya. Nah, tapi dalam hal ini, ya sebagai praktisi hukum kita harus lihat dulu bagaimana maksud dari ketentuan hukum itu sendiri. Ya. Nah, kita harus lihat definisi perkawinan itu apa. Nah, definisi perkawinan itu kan kalau kita melihat dari ketentuan Undang-Undang 1 Nomor 74, itu jelas di situ disebutkan bahwa perkawinan itu harus tercatat di KUA ya, kantor urusan agama jika itu Islam, atau di catatan sipil jika non Islam. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang yang dilaporkan ini adalah perkawinan siri, ya, di mana perkawinan siri yang itu ada aturannya sendiri di PP nomor 9 tahun 75, itu bahwa kawin siri itu kan tidak dicatatkan secara KUA. Nah, jadi dalam hal ini kita harus melihat lagi bahwa ketentuan pasal 279 ini tidak bisa begitu saja dikenakan. Oke. Bagaimana Ibu Riri memandang bahwa kan menurut si pelapor bahwa dia itu belum sepenuhnya cerai karena dia belum ikrar talak, termasuk belum membayar idah sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Agama. Oke. Memang secara ikrar talak itu kan suatu hal yang menjadi satu kesatuan dengan putusan, kemudian baru dikeluarkan akte cerai. Ya. Tetapi karena sudah ada putusan, maka berarti di situ sudah dikatakan dalam putusan bahwa mengabulkan permohonan dari Roni ya, dari Rio. Mengabulkan permohonan Rio untuk cerai. Berarti kan itu sudah diputus perceraian. Gitu. Dalam hal ini dia tidak melakukan mesti melakukan langkah lagi gitu. Sebenarnya kalau dia tidak puas dengan isi putusan, maka dia boleh melakukan banding. Gitu. Tapi karena dia tidak melakukan banding, maka berarti kan putusan itu sudah jelas gitu bahwa mereka memang sudah terjadi perceraiannya, sudah diputuskan oleh hakim perceraiannya. Hanya mengenai proses yang harus dilalui saja. Mengenai waktunya yang sangat berdekatan antara putusan Pengadilan Agama 25 Februari, kemudian mantan istrinya menikah secara syariat Islam, itu pada tanggal 9 Maret, itu menurut pandangan Bu Riri sah atau tidak? Dari prosesnya. Nah, kembali lagi kepada bahwa dia melakukan kawin siri ya. Kawin siri itu kan tidak dicatatkan oleh pengadilan gitu, dalam hal ini. Seandainya dia memenuhi perkawinan itu memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan, maka itu tetap sah saja gitu ya. Karena terpenuhinya masa idah ya, kan ada masa idah 3 bulan. Nah, karena masih dalam masa idah ya, seharusnya memang tidak bisa dilakukan itu kawin sirinya gitu. Masih belum bisa terpenuhi lah, karena dia harus setelah putusan itu, setelah dia talak cerai kan memang harus ada masa idah dulu 3 bulan. Nah, dari putusan sendiri ke inkrah itu adalah 6 bulan sampai talak cerai. Jadi kalau misalnya dalam 6 bulan dia tidak melakukan talak cerai, maka itu sebenarnya masih dalam ini proses suami istri. Bukan terjadi benturan, konflik of interest antara hukum positif tadi yang menyatakan sampai 3 bulan atau sampai 6 bulan tadi kan masa idahnya. Sementara dia mungkin menghindari perzinahan, dia langsung melakukan pernikahan lebih awal daripada masa itu melanggar nggak sebetulnya? Dalam hal ini dia tidak bisa dikatakan melanggar ya, karena sebenarnya kan dia sudah antara hukum positif itu kan jelas di Kitab Undang-Undang Nomor 74 gitu, bahwa
memang perkawinan itu kan kalau sudah diberikan keputusan bahwa dia cerai, berarti dia sudah bercerai gitu, sudah terjadi perpisahan itu. Nah, kan salah satu amar putusan daripada Pengadilan Agama adalah mantan suami harus membayar uang idah 50 juta. Nah, itu wajib sifatnya atau bagaimana sih sebetulnya dalam pandangan Bu Riri? Itu kan memang salah satu, itu kan memang di putusan itu sendiri kan sudah tercantum ya, berarti itu memang harus dilaksanakan gitu. Tapi memang kembali kepada sebenarnya bisa disepakati di antara kedua pihaknya gitu dalam proses pemberian itu. Apakah nantinya mau diberikan pada saat telah cerai ataukah nantinya diberikan jadi talak cerai dulu kemudian baru diberikan kemudian, itu sebenarnya masih bisa disepakati gitu. Bagaimana kalau katakanlah si penggugat cerai itu menyatakan tidak sanggup untuk membayar idah dan mut'ah itu tadi? Ya dia harus lakukan banding dong. Dia harus melakukan langkah hukum banding. Gitu. Dia yang harus melakukan ya? Ya, pemohon dalam hal ini harusnya melakukan banding, langkah hukum banding. Kalau memang dia merasa tidak terpenuhi. Sebenarnya kan itu mesti proses yang dilakukan sebelumnya ya, sebelum putusan. Mengatakan bahwa dia tidak menyanggupi. Gitu. Kalau memang sudah putusan ya berarti itu kan sudah dalam prosesnya dia sudah menyatakan sanggup, jadi harusnya dia penuhi gitu. Cuman memang pada prakteknya bisa saja jika dilakukan lagi kesepakatan di antara si pemohon dan termohon dalam hal supaya talak cerai tetap bisa dilaksanakan, gitu, bahwa pembayarannya nanti setelah talak. Oke, Bu Riri, yang sebagai lawyer yang pernah menangani kasus artis gitu ya, apa sih saran-sarannya buat artis yang bercerai terus kemudian ingin segera menikah lagi, baik secara undang-undang positif maupun secara syariat Islam misalnya? Apa sarannya supaya tidak terjadi seperti ini lagi? Ya, saya rasa ya penuhi aja prosesnya, perceraiannya. Kemudian itu kan sebenarnya sudah ada syarat-syarat yang dicantumkan dalam ketentuan aturan undang-undang itu. Nah, kalau bisa pada saat memang mau bercerai saja ya lakukan aja perceraiannya. Kemudian nanti mengenai hal-hal kesepakatan mengenai akibat-akibat hukumnya, yang masa idah atau masa ininya itu disepakati aja gitu ya. Lakukan kesepakatan sehingga segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Terakhir, sedikit out of topic. Bagaimana Bu Riri sebagai seorang lawyer menyikapi banyaknya perceraian artis? Masalah cinlok kali ya, cinta lokasi. Sekelayat. Oke. Perceraian memang meningkat. Angka perceraian memang meningkat. Iya. Memang saat-saat ini di pengadilan agama itu ya dari memang nggak cuma artis sih ya, tapi sekarang ini tuh memang apalagi masa pandemi ini kok ya perceraian tuh katanya levelnya memang meningkat gitu ya. Katanya apa menjadi penasihat untuk sebagai penasihat hukum. Tapi maksud saya sendiri melihat gitu bahwa memang di pengadilan itu levelnya, ritmenya itu gugatan-gugatan permohonan itu menjadi banyak gitu ya. Jadi proses perceraian itu menjadi banyak memang gitu. Saya rasa faktor ekonomi dan kedewasaan ketika ingin menikah itu belum tentu siap gitu. Kadang-kadang saya merasa cinta sama kamu, si A cinta dengan si B gitu, tapi sebenarnya mereka belum siap untuk menikah, belum siap untuk menggabungkan personality mereka menjadi dalam satu lembaga perkawinan gitu. Sehingga ketika perkawinan itu terjadi, ya benturan-benturan mengenai kepribadiannya menjadi memperuncing. Ditambah lagi mungkin ekonomi masalah semakin memperuncing gitu. Oke.